Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Ali Taher bersama dengan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan 500 paket sembako di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Dalam rangka menyempurnakan rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Komisi 2 mengundang sejumlah pakar adanya usulan tentang Omnibus Law, sistem politik di Indonesia. Alokasi anggaran 2021 untuk Mahkamah Agung perlu dilakukan penambahan, dengan catatan masih banyaknya kondisi pengadilan yang memprihatinkan. Halo, selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Pagi edisi Kamis 9 Juli 2020 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan di tema kita pada hari ini kita akan membahas awas joki ujian online. Kalau membahas masalah ujian online sekarang dikarenakan sistem pembelajaran di seluruh Indonesia sekarang diterapkan tentang daring nih. Betul sekali. Dari kita ingat nggak sih kalau misalkan zaman kita dulu nih ya, kita mau melakukan ujian SBMPTN atau ujian masuk seleksi untuk perguruan tinggi negeri itu kan semuanya dilakukan secara fisik ya. Betul. Tapi ternyata sekarang karena pandemi ini akhirnya universitas ini juga dilema. Kalau misalkan dilakukan secara fisik takutnya akan berimbas kepada penularan yang lebih besar. Makanya nih sekarang dilaksanakan menjadi ujian online. Tetapi ternyata ini membuka peluang untuk joki Dadi dan juga pemirsa. Iya, ini karena kan terkait dengan joki ujian online ini terkait dengan juga dengan kecurangan ya. Ini Betul. tidak bisa dibenarkan dan ini memang menjadi permasalahan ketika ujian yang baru pertama kali akan dilaksanakan secara daring ini bermasalah ternyata adalah joki online. Dan kita akan membahas terkait dengan joki online tersebut dalam tajuk utama. Namun sebelum itu kita akan bacakan dulu 3 berita pertama, yaitu terkait dengan anggota Komisi 8 bersama Kemensos salurkan bantuan. Di sini anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Ali Taher bersama dengan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan 500 paket sembako di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Ali Taher bersama dengan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan 500 paket sembako di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Ditemui dalam acara pemberian bantuan sembako, Ali Taher berharap bantuan sembako dan bantuan langsung tunai dari pemerintah dapat membantu mengurangi beban masyarakat. Ali Taher juga mengapresiasi Kementerian Sosial yang selalu melakukan evaluasi pendataan masyarakat penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial agar data by name by address ini terus ditingkatkan lagi, updating data lebih cepat, tidak menunggu bertahun-tahun, cukup 2-3 bulan juga bisa dilakukan. Yang paling penting koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan juga kota kabupaten serta sampai ke bawah itu terus dilakukan. Dan kita juga monitor terus, alhamdulillah. Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Muhammad Royani mengatakan, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan ke wilayah Jabodetabek, salah satunya berada di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Royani berharap dengan adanya bantuan, masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di tengah masa pandemi COVID-19. 1.000 keluarga penerima manfaat. Pada hari ini, kemitraan Kementerian Sosial dengan DPR, dalam hal ini Pak Ali Taher Parasong, mengantarkan sebagian bantuan sosial sembako tersebut untuk warga yang terdampak secara tidak langsung sebetulnya di sini. Karena menurut laporan dari Pak Lurah Petir, di sini tidak ada korban COVID, tetapi yang adalah yang terdampak, misalkan karena PHK dan sebagainya. Pemerintah bersama DPR terus Rohim, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui dalam acara pemberian bantuan sembako, Ali Taher berharap bantuan sembako dan bantuan langsung tunai dari pemerintah dapat membantu mengurangi beban masyarakat. Ali Taher juga mengapresiasi Kementerian Sosial yang selalu melakukan evaluasi pendataan masyarakat penerima bantuan. Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Muhammad Royani mengatakan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan ke wilayah Jabodetabek, salah satunya berada di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.
Royani berharap dengan adanya bantuan masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di tengah masa pandemi COVID-19. Ya, kita berharap semoga bantuan sosial dari DPR dan juga pemerintah ini dapat tepat sasaran dan pastinya membantu masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19. Pemirsa, beralih kepada berita yang selanjutnya datang dari DPR yang mengkaji masukan tentang RUU Pemilu dari para pakar. Dalam rangka menyempurnakan rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Komisi 2 mengundang sejumlah pakar. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Dalam rangka menyempurnakan rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Komisi 2 mengundang sejumlah pakar adanya usulan tentang Omnibus Law, sistem politik di Indonesia, yang akan membungkam sejumlah undang-undang tentang politik, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang MD3, dan Undang-Undang Partai Politik. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani mengatakan, penerapan angka ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20% pada pemilu 2019 lalu hanya melahirkan 2 pasangan calon presiden dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, serta terjadi polarisasi yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Proses teknokratis dan kapasitas harus mulai lebih dikedepankan ketimbang proses atau prosedur untuk mengakomodasi semua, ya. Sehingga yang terjadi, yang terpilih atau dalam demokrasi menghasilkan orang-orang yang capable, yang punya kapasitas dan bisa membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Anggota Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal mengatakan, dengan diturunkannya ambang batas presidensial threshold, masyarakat dapat lebih berkonsentrasi untuk mengangkat gagasan calon yang diusung sebagai strategi pemenangan karena peluang munculnya calon-calon yang berkualitas dan memiliki gagasan menjadi terbuka lebar. Mungkinkah sistem demokrasi Indonesia ini mampu mengangkat kesejahteraan rakyat? Bagaimana bisa demokratisasi itu bisa mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia? Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Adanya usulan tentang Omnibus Law sistem politik di Indonesia yang akan menggabungkan sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Politik dan Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Pilkada, MD3, dan Partai Politik. Anggota Komisi 2 DPR RI Haji Mardani mengatakan penerapan angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% pada pemilu 2019 lalu hanya melahirkan 2 pasang calon presiden dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Serta yang terjadi adalah polarisasi yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Untuk itu Mardani mengusulkan presidential threshold diturunkan menjadi 10%. Anggota Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal mengatakan dengan diturunkannya ambang batas presidential threshold, masyarakat dapat lebih berkonsentrasi untuk mengangkat gagasan calon yang diusung sebagai strategi pemenangan karena peluang munculnya calon-calon yang berkualitas dan memiliki gagasan menjadi terbuka lebih lebar. Ya, ini kalau membahas terkait dengan rancangan undang-undang pemilu, karena pemilu yang sebelumnya ini memang masih belum sempurna. Betul. Ya. Kemarin masih banyak juga kekurangan-kekurangan mulai dari TPS dan juga para pelaku-pelaku di TPS itu juga memang banyak yang akhirnya sakit dan juga Betul akhirnya sekali. memakan korban jiwa, dan semoga ini nantinya di pemilu selanjutnya bisa lebih baik lagi ya. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Komisi 3 DPR RI dukung penambahan anggaran lembaga penegak hukum. Komisi 3 DPR RI mendukung penambahan alokasi anggaran 2021 untuk lembaga penegak hukum untuk pencapaian program pembangunan hukum nasional. Dan berikut laporan selengkapnya, pemirsa. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MPR, dan DPD RI beberapa waktu yang lalu di Gedung DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nurdin mengatakan, alokasi anggaran 2021 untuk Mahkamah Agung perlu dilakukan penambahan. Dengan catatan masih banyaknya kondisi pengadilan yang memprihatinkan, serta kesejahteraan para hakim yang perlu didorong secara maksimal, khususnya yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Seperti misalnya di Mahkamah Agung lah ya. Kita lihat kan kalau kita ke daerah melihat bagaimana situasi pengadilan-pengadilan, kesejahteraannya ataupun perumahan dan sebagainya. Itu kan kita lihat ini kan. Demikian juga perkara. Nah dengan cara begitu bisa kita lihat apakah ini sangat tidak rasional pengajuannya atau memang bisa rasional.
Nurdin mengingatkan di saat situasi pandemi COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia yang menyebabkan lesunya perekonomian, kementerian dan lembaga negara harus mampu melakukan penghematan anggaran secara maksimal dengan menggagas solusi dalam pencapaian program kerja secara akurat. Kalau misalnya permintaannya ini tidak bisa dipenuhi, kan dia juga harus tetap menjalankan tugasnya. Nah, mana yang selektivitas dan prioritas? Nah, itu yang diingatkan sama mereka. Jadi kalau misalnya sekarang dapat 10, minta 15, nggak dikasih. Yang 10 itu harus benar optimal. Jadi yang kira-kira bisa ditangguhkan, ya tangguhkan. Ajib dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MPR, dan DPD Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nurdin mengatakan alokasi anggaran tahun 2021 untuk Mahkamah Agung perlu dilakukan penambahan dengan catatan masih banyaknya kondisi pengadilan yang memprihatinkan serta kesejahteraan para hakim yang perlu didorong secara maksimal, khususnya yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Lebih lanjut, Nurdin menegaskan aparat penegak hukum dalam mengemban tugas dan tanggung jawab harus tetap konsisten menegakkan keadilan sebagai dasar hukum dan menunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Nurdin mengingatkan di saat situasi pandemi COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia yang menyebabkan lesunya perekonomian, kementerian dan lembaga negara harus mampu melakukan penghematan anggaran secara maksimal dengan menggagas solusi dalam pencapaian program kerja secara akurat. Ya, ini kalau misalkan kita melihat ini bagaimana kinerja dan juga bagaimana usaha untuk menyejahterakan para pelaku hukum yang ada di Indonesia, kita berharap semoga nantinya ini dapat meningkatkan kualitas hukum di Indonesia sehingga tidak pandang bulu ya, Dadi. Baik, pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda 3 berita pertama. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas apa saja menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, headline surat kabar saat ini sudah ada 2 surat kabar di meja kami, dan di sini yang pertama nanti kita akan membahas dari Harian Tempo. Di sini membahas bahwa kematian tenaga kesehatan meluas ke puskesmas. Ini berarti masih terkait dengan yang namanya COVID-19. Karena kan memang sekarang tenaga medis masih berusaha untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Betul sekali, Dadi. Dan juga pemirsa, kalau di saya ini ada harian dari Kompas, masih tentang COVID-19 juga. Ini tentang pelonggaran di jalur Pantura, ini dongkrak resiko penularan dari COVID-19. Betul, berarti headline surat kabar kita pada ini membahas terkait dengan COVID-19. Dan kita akan membahas 2 headline surat kabar ini saat lagi, pemirsa. Pemirsa, kita membahas Harian Tempo. Di sini kematian tenaga kesehatan meluas ke puskesmas. Tenaga kesehatan terus bertumbangan karena wabah corona. Hingga kemarin, 48 dokter meninggal dengan berstatus positif maupun terduga terjangkit COVID-19. Sedangkan perawat yang wafat di tengah pandemi ini berjumlah 41 orang. Sebaran tenaga kesehatan yang wafat akibat COVID-19 pun meluas. Sebelumnya, dokter dan perawat yang meninggal akibat COVID-19 adalah mereka yang bekerja di rumah sakit perkotaan.
Belakangan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat kematian juga menjemput dokter di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di perkampungan. Berarti ini sudah sampai ke daerah perkampungan juga kalau kita membahas terkait dokter-dokter juga tenaga medis yang ada di daerah-daerah atau desa tertinggal, terpencil ini, mereka sudah mulai ada juga yang menjadi korban dari COVID-19. Betul sekali, dan kita juga berharap ini bisa menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut. Karena kalau misalkan tenaga medisnya saja gugur, ini bagaimana nanti penanggulangannya di daerah 3T tersebut. Dan juga di daerah-daerah tersebut biasanya fasilitasnya tidak selengkap di kota. Iya, betul sekali, Dadi. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya datang dari Harian Kompas. Pelonggaran jalur Pantura dongkrak resiko COVID-19. Pengawasan mobilitas manusia, barang, dan jasa di jalur Pantura Utara Pulau Jawa perlu kembali diperketat. Hal ini karena pelonggaran mobilitas di urat nadi ekonomi dan sosial Pulau Jawa itu telah meningkatkan kerentanan penularan COVID-19 di daerah tersebut. Di Surabaya misalnya hingga Tuban, selepas pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada periode Juni lalu, seluruh jalur dari dan ke Surabaya tidak lagi diberlakukan penyekatan dan pemeriksaan. Hal serupa terjadi di jalur Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Posko-posko pemeriksaan sudah dibubarkan dan diganti pengawasan skala kecil. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana pelonggaran PSBB atau PSBB transisi ini di masa menuju new normal ini masih sangat riskan sebetulnya, karena kita bisa lihat penularan di Indonesia ini masih 1.000 per harinya, lebih dari 1.000 ya. Memang betul sekali, kalau ini kita lihat harus selain memang program yang bagus dari pemerintah, tentunya ini juga dukungan dari masyarakat untuk bisa sadar terkait dengan kesehatan kita masing-masing. Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, ini nantinya bisa berdampak juga terhadap orang-orang di sekitar kita yang nantinya malah makin sulit, ekonomi juga sulit, kesehatan juga semakin sulit, dan semoga permasalahan COVID-19 ini kita bisa sama-sama sadari dan juga bisa cepat selesai ya. Iya, betul sekali. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline surat kabar, dan nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama terkait dengan awas joki ujian nasional. Selengkapnya sesaat lagi. Ya, ini kalau membahas awas joki ujian online, tadi yang sudah kita bahas di awal ini bahwa ujian sekarang ujian SNMPTN ya, dan juga SIMAK, jadi nantinya dia akan diadakan secara online, dan ini yang menjadi permasalahan ternyata ada oknum-oknum yang mau menjadi joki untuk menggantikan orang yang peserta ujian tersebut. Betul sekali, Dadi. Ini kalau misalnya kita membahas mengenai SBMPTN dan juga ujian mandiri masuk perguruan tinggi negeri, ini sebenarnya dari dulu sudah ada nih ya isu-isu mengenai joki ujian. Cuma ini karena sekarang ujiannya berbasis online, ini menjadi sasaran yang lebih empuk untuk para joki. Betul, dan ini tingkat kecurangannya bisa semakin tinggi nantinya. Betul sekali. Dan kita akan membahas terkait dengan awas joki ujian online ini saat lagi, namun kita akan saksikan dulu tajuk terkait dengan awas joki ujian online berikut. Awas joki online. Adanya bisnis underground joki online. Makanya jangan heran kalau kita sulit menemukan keberadaan si joki. Ya, dengan berbagai alasan keamanan, mereka tidak gampang muncul ke permukaan dan mempresentasikan keahlian mereka di halayak ramai.
kayak yang dilakukan anggota MLM, sembunyi-sembunyi. Inilah yang dikhawatirkan oleh anak-anak yang jujur dan belajar dengan keras. Pasalnya, jika ujian dilakukan online, maka akan mudah kembali joki bekerja. Pasalnya, beberapa perguruan tinggi negeri akan menyiapkan ujian online untuk penerimaan siswa baru. Hal ini mengundang kekhawatiran orang tua yang memiliki uang terbatas. Oleh karena itu, DPR mendorong PTN melakukan tes mandiri langsung agar lebih mudah diperiksa dan sulit dijokikan. Well, mau pakai jasa joki atau enggak sih pilihannya ada di kita. Tentunya dengan segala konsekuensi, untung dan ruginya. Yang jelas, jujur itu hebat. Ya pemirsa, pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini disebabkan karena wabah COVID-19 yang makin merebak di Indonesia. Dan saat ini lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT telah menggodok alternatif sistem ujian. Ketua LTMPT Prof. Muhammad Nasih mengatakan pelaksanaan UTBK disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pada situasi seperti ini menurutnya tidak memungkinkan diadakan UTBK yang diikuti oleh banyak orang. Ia menambahkan saat ini LTMPT sedang menggodok metode seleksi yang bisa diterima oleh siswa berupa metode yang dimungkinkan bisa dipakai antara lain pelaksanaan ujian melalui online. Namun ujian online sendiri masih memiliki kelemahan dalam pengawasannya. Ya, ini kalau membahas masalah kelemahan tadi ini adalah joki ya. Kalau kita bahas joki sebetulnya dari sebelum permasalahan daring ini juga memang sudah banyak juga yang ditakutkan joki walaupun tidak sebesar yang sekarang. Dan ini kalau seandainya benar-benar terjadi di ujian online nantinya benar-benar ada joki, ini jadi permasalahan baru lagi. Betul sekali, Dadi. Dan juga mungkin selain joki ya, ini kita harus melihat infrastruktur teknologi di Indonesia yang belum merata. Belum siap. Betul, karena SBMPTN ini kan untuk seluruh masyarakat, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau misalkan kita lihat juga ini jaringan internet di Jakarta saja kadang kan suka turun naik ya. Jadi yang ditakutkan adalah ketika ujian ini nantinya akan ada gangguan berupa teknis dan ini malah justru menyebabkan siswanya yang dirugikan itu sendiri. Memang masih harus diperhatikan lagi terkait dengan teknis dan juga infrastruktur. Apakah memang seluruh Indonesia sudah siap untuk bisa melaksanakan ujian secara online ini. Tapi kita akan membahas hal ini lebih lanjut sesaat lagi. Bisa jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.
Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya, pemirsa, kita masih membahas joki ujian online. Di sini dengan adanya pandemi COVID-19, beberapa kampus negeri di Indonesia masih sulit untuk menentukan terkait mekanisme ujian masuk bagi calon mahasiswa baru. Pasalnya, jika dilakukan tes secara langsung akan riskan terhadap COVID-19 dan mengabaikan kebijakan dari pemerintah. Namun di sisi lain, jika dilakukan secara daring atau online, hal tersebut juga berpotensi menjadi ladang untuk para joki yang menjadi broker ujian masuk pada perguruan tinggi negeri ataupun PTN. Fenomena joki ujian online sendiri memang bukan hal yang baru di Indonesia. Namun melihat kondisi pandemi saat ini, pihak PTN harus bisa mengantisipasinya dengan benar. Melihat fenomena ini, DPR RI mendorong setiap perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk bisa melakukan tes seleksi masuk dengan lebih ketat dan sebaik mungkin. DPR RI juga meminta pihak perguruan tinggi negeri untuk tetap melaksanakan tes ujian masuk secara langsung, namun harus diperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Memang kalau pilihannya sudah tidak secara daring atau secara jarak jauh atau online, memang pilihannya adalah mengikuti protokol kesehatan namun secara tatap muka lagi. Ya. Betul sekali, karena kalau misalkan memang mau dilaksanakan secara online, ini masih banyak sekali detail-detail teknis yang harus dipikirkan. Karena mungkin selain joki nih, kalau misalkan dilaksanakan secara online juga mungkin nanti para pesertanya bisa melakukan kecurangan berupa googling atau mereka mencari di internet jawaban-jawabannya. Nah, hal seperti inilah yang harus dihindari. Dan memang kalau masalah selain tadi infrastruktur dan juga permasalahan joki dan juga benar permasalahan tadi dari siswanya sendiri yang berlaku curang dan tidak adil, dan nantinya bisa jadi permasalahan lagi yang ini tidak adil dong bagi anak-anak yang memang belajar secara serius akhirnya harus kalah dengan anak yang curang. Ya, ini seperti buah si malakama ya. Nanti kita harus melihat bagaimana nih perkembangannya dan kita berharap semoga nantinya akan ada sistem yang paling baik di masa pandemi COVID-19 ini. Betul sekali. Misal tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja yang menjadi tajuk, dan kita akan membacakan dulu kepada Anda apa saja yang menjadi agenda di DPR RI selama seharian ini. Yaitu di pukul 9 ada Komisi 10 rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kemendikbud, dan juga di sini pada pukul 10 Komisi 1 DPR RI rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Pengurus Harian YLKI. Di sini ada juga Komisi 4 RDP dengan Sekretaris Jenderal dan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga Komisi 5 rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Dan juga nanti di pukul 14.30 ada Komisi 9 RDP dengan pejabat Eselon 1 BKKBN dan dirapatkan secara tertutup. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline surat kabar dan juga 3 berita pertama dan juga tajuk yang barusan kami bahas bersama dengan Anda. Dan berakhirnya sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.